نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد كيف حالكم kumaha damang alhamdulillah simkuring keamanatan gupun guru rehna dina danget ayeuna janten ganjal ya Bu menjadi ganjal ya. Sebab guru kita Al Ustad Iwan Abu Ayyash sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih sakit. Ya. Mohon doanya dari semuanya, semoga beliau lekas sembuh dan kembali berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu semuanya. Naoneun ayeuna teh nya? Isim. Ciri isim itu adalah diawali dengan alif lam, diakhiri tanwin, dimasuki huruf jar. Itu adalah isim. Jadi 3 ciri yang dasar ini merupakan ciri isim. Salah satu ada ciri ini, maka itu disebut isim. Masjidun, akhirnya tanwin, maka itu isim. Al masjidu ada alif lam, maka itu isim. Tapi dalam pembahasan hari ini saya dapat WA ini kita mengenai isim ghair munsharif, sebaliknya isim tetapi tidak menerima tanwin. Dalam kelompok pertama kemarin ada apa saja, mana saja yang isim tidak menerima tanwin? 1 sigoh muntahal jumu, ada wajahnya mafa'ilu, ada wajahnya afa'ilu, dan wajahnya fawa'il. Udah hafal? Insyaallah. Kalau ada wazannya afa'il, ini murojaah saja, udah ya kemarin ya? Udah ya? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Yang itu? Udah ya? Dibahas belum? Belum? Tacan. Kita murojaah lagi. Yang pertama, isim yang tidak menerima tanwin atau ghair munsharif. Istilah ghair munsharif artinya tidak menerima tanwin, tetapi itu disebut isim. Ya, menyalahi aturan dasar bahwa isim itu cirinya diakhiri tanwin. Nah, ini dikecualikan. Kalau sigoh muntahal jumu, maka itu tidak menerima tanwin. Wajan sigoh muntahal jumu 1 mafa'il, 2 fawa'il, 3 itu apa ibunya? Mafa'ilu, fawa'ilu, afa'ilu. Maka wazan ini
kalau ada isim masuk pada wajan ini, maka dilarang tanwin, an, in, un, jarang, jangan. Masajidu, contoh yang ini. Tidak boleh masajidun. Alasannya? Karena ghair munsharif. Dalam bentuk sigoh muntahal jumu, bentuk mafa'il. Masajid, sama ya Bu? Masa, gitu maksudnya. Ilu, jidu. Nah ininya sama, gitu maksudnya. Wajannya. Ini wajan, ini istilahnya mauzun. Wajan timbangan, mauzun yang ditimbang. Nah. Kedua, fawailu, apa di sana? Contohnya? Sawahibu. Wajahnya fawailu, sawahibu. Kalau ada wajan seperti ini dalam bentuk sigoh muntahal jumu, maka dilarang pakai tanwin. Enggak boleh pakai tanwin karena ini ghair munsharif. Afailu. Contohnya? Amakin. Amakinu. Afailu, amakinu. Satu ini ghair munsharif itu. Sudah paham sampai sini? Sudah. Ini mengulang saja. Kenapa langsung ngaberbet? Langsung tancap gas karena ini cuman murojaah. Yang kedua, alif taknis maksurah. Alif taknis maksurah. Kita langsung contoh saja. Bagaimana contohnya? Alif taknis maksurah. Kubra. Mana yang disebut alif taknis maksurah? Alif. Ya. Alif bingkeng. Ini alif maksurah. Alif taknis maksurah. Alif yang menunjukkan ciri muannas. Nah, ini muannas. Kubro. Ya. Kubro. Muzakarnya? Coba kubro. Muzakarnya? Kabirun. Nah itu ya mudzakarnya. Tapi mudzakarnya enggak masuk pada ghair munsharif. Nah kalau ada semacam ini diakhiri dengan alif taknis maksurah, maka ghair munsharif. Enggak boleh kubron, enggak boleh. Tapi kubro. Alif taknis mamdudah. Yang ketiga alif taknis mamdudah seperti hamra. Nah, ini yang disebut alif taknis mamdudah. Hamra'u. Gak boleh tanwin. Hamra'un. Tidak boleh. Nanti ketika baca kitab, hamra'u. Itu ya. Gak boleh hamra'un. Karena ini diakhiri dengan alif taknis mamdudah. Ya. Yeah. Sekarang lanjut kita ke kelompok 2. Buka halaman 34. Kelompok 2 yang termasuk ghair munsharif itu adalah al-wasfu ma'al adli. Sifat disertai adl. Sifat bersama adl. Adl itu adalah perpindahan dari satu kalimat ke bentuk kalimat yang lain. Itu adl. Ya. Ya. Atau nanti kita cek di bawah ada keterangannya. Sekali lagi sifat ma'al adl atau adli. Kalau ada bentuk ini maka itu ghair munsharif.
tidak menerima tanwin, tidak boleh diakhiri tanwin. Ya, contohnya masna, gak boleh masnan. Ada dalam Quran? Masna wa sulasa wa ruba'a. Tidak masnan wa sulasan wa ruba'an, tidak. Karena ini ghair munsharif. Alasannya ketika ditanya kenapa tidak menerima tanwin atau kenapa ghair munsharif? Karena ini al-wasfu ma'al adl. Sifat bersama adl. Adl itu adalah pindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itu adl. Contoh masna, asalnya kan masna itu isnani, betul? Isnani, dua. Kita terangkan sedikit. Isnani, kelebihan. Apa arti isnani? Dua. Ini bentuk asalnya. Pindah bentuknya jadi masna di sini. Nah, yang disebut mal adal itu adalah perpindahan dari bentuk isnani ke masna, itu adal maksudnya. Ini sifat, tapi sifat mal adal, harus sifat mal adal. Makanya artinya ini dua, kalau ini masna dua artinya. Maka jadi sifat. Contoh kedua, arbaun atau arbaatun. Apa arti arbaatun? 4. Ya. Pindahkan bentuknya. Ruba'un. Maka jadi adl. Sifah ma'al adl. Arbaatun artinya 4. Kalau ruba'a afan. Ruba'a 4. Ya. Kemudian sulasa itu artinya asalnya dari salasatun. Adal. Sulasa artinya 3. Ya, 3. Kalau ada semacam ini, maka itu disebut al-wasfu ma'al adal. Masna, ruba'a, sulasa, ya, dan lain sebagainya. Ini hanya salah satu contoh saja. Ya. Maka ini ghair munsharif. Kalau ada bentuk seperti ini ghair munsharif. Gak boleh masnan, ruba'an, sulasan, gak boleh. Ini ghair munsharif. Ya. Selanjutnya, paham ini? Paham. Selanjutnya nomor 2. Apalagi yang termasuk ghair munsharif, yakni al-wasfu ma'a waznil fi'li. Sifat bersama wazan fi'il. Sifat tapi menggunakan wazan fi'il. Ya, contoh. Akbar. Lebih besar. Kira-kira ketika kita menyebutkan lebih besar ini apa? Sifat. Ya. Kang Asep akbar min Kang Asep nih. Kang Asep akbar min Abu. Kudu nama min Abi. Nih. Kang Asep akbar min Abu. Kang Asep itu lebih besar daripada Abu dari bentuk tubuhnya. Maka lebih besarnya Kang Asep dari Abu itu sifat. Sifatnya lebih besar. Nah, kalau ada sigah seperti ini disebut sigah sifah ma'al waznil fa'il. Kalau ada sifat tapi menggunakan wajan fi'il, ini isim, tapi wajan menyerupai fi'il. Ini dihapus saja.
ada sifat tapi wajannya wajan af'ala, ini fi'il. Af'ala ini fi'il. Fi'il. Bab sulasi mazid fi nomor 1. Jadi belum ya di sini ya? Belum. Kita belajar di sini cuma 6 bab. Bab sulasi mujarrad. Nah, sudah ke sana belum? Belum. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi wajan dalam bab sulasi mujarrad itu ada 6. 1 fa'ala yaf'ulu, 2 fa'ala yaf'ilu, 3 fa'ala yaf'alu, 4 fa'ila yaf'alu, 5 fa'ula yaf'ulu, 6 fa'ila yaf'ilu. Meskipun nanti dalam buku ini sedikit berbeda nanti formasi hitungannya, letaknya. Ini kalau yang umum-umum, ya. Kalau yang umum maka susunannya seperti itu. Itu wajan. Inti dari pelajaran nanti sorob itu cuma 6 bab. Gampang, Bu? Barusan disebutkan. Bab 1 fa'ala yaf'ulu, 2 fa'ila yaf'ilu sampai 6 fa'ila yaf'ilu. Sudah itu aja. Insya Allah pintar. Itu judulnya saja. Baru judulnya, nanti di fa'ala yaf'ulunya ditasrifkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sudah, cuma 14. Ya. Nanti fa'alanya dipecah lagi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Tuh cuman segitu dari fa'alanya saja. Belum yaf'ulunya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'ula yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'uli taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Tuh cuman itu. Tuluy mah cuman itu. Tapi itulah indahnya bahasa Arab. Di awal susah, nanti sisanya jadi gampang. Maka kalau yang 6 bab ini kita lancar, nanti yang sisanya lebih lancar. Karena tasrif ini ada berapa yang kita hafalkan? Baru 6 bab. Ada 35. Awas ya Bu ya, Pak. Pulang dari sini tuluy kentongnya ngaji teh. Istiqomah. Pengalaman kita banyak yang cerdas. Banyak yang cerdas, tapi itu enggak menentukan. Itu cuma nomor 2, syarat nomor 2 saja. Istiqomah, ngeureuyeun, nikreh itu yang bisa. Itu yang dapat berhasil. Dari para guru-guru kita tanyakan, yang membuat berhasil ustadz itu apa? Ternyata ngeureuyeun, istiqomah, gitu ya. Oke, kembali ke laptop. Yang termasuk ghair munsharif itu adalah sifat tetapi wajannya wajan fi'il, af'ala. Ya. Contoh akbar. Akbaru. Ya. Ini isim fi'il. Isim, tapi wajannya menyerupai wajan fi'il. Menyerupai wajan af'ala, menyerupai ya. Makanya jadi wajan af'alu hampir sama. Af'alu. Ini hampir sama enggak, Bu? Hampir. Akhirnya saja. Gitu. Ini isim tapi wajannya wajan menyerupai wajan fi'il, akbaru. Apalagi yang wajan seperti ini? Afdolu. Kasih contoh, Pak. Asgharu. Apalagi? Ahsanu. Ya. Sogirun, kecil. Lebih kecil? Asgharu. Kabirun, besar. Lebih besar? Akbaru. Hasanun, baik. Lebih baik? Ahsanu. Ya.
Kita diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk, menggunakan kalimat apa? Ahsana. Asalnya ahsanu ya, cuman nanti kedudukan dalam ilmu nahunya itu jadi beda, jadi ahsana gitu ya. Ahsanu asalnya ya. Ahsan. Itu sigoh muntaha sifat wajan fi'il. Kalau ada sifat seperti ini, maka goir munsharif, tidak boleh menerima tanwin. Ke ibu tiasa cerdas. Pami ain melepat ngaos. Ya. Al asadu akbarun min qittin. Apa bu artinya? Al asadu, singa itu, akbarun, lebih besar, min qittin, dari kucing. Betul? Salah atau betul? Salah. Harusnya gimana bu? Akbaru. Nggak boleh akbarun. Bapak sudah bisa mengkritisi itu semuanya. Kenapa akbarun Ustadz? Salah itu. Harusnya akbaru. Nanti Ustadznya nanya, Bapak kenapa nggak boleh akbarun? Ghair munsharif. Sebab itu sifat menggunakan wajan fi'il. Gitu. Nggak boleh. Gitu. Akbaru. Gitu. Paham sampai di sini Pak? Ada ngasih contoh Bapak? Coba. Disebutnya isim tabdil ini. Isim tabdil. Ada yang ngasih contoh? Bisa ngasih contoh? Mana ya? Selain akbaru, asgaru, ahsanu, afdolu. Ada? Kalau tidak ada nanti cari. Ya Pak ya? Cari di kamus atau di mana cari. Ya. Oke, selanjutnya. Jadi nahwu ini di awal-awal ini hanya implementasi ini untuk mengenal istilah-istilah dulu. Belum ke penggunaannya. Ini mengenal istilah dulu. Yang ketiga, al-wasfu ma'aziyadatil alifi wan nun. Dalam kelompok ghair munsharif yang ketiga ini, nomor 3-nya adalah al-wasfu ma'aziyadatil alifi wan nun. Sifat beserta ditambah dengan alif dan nun. Alif nun. Tapi sifat. Seperti contohnya sakranu alif nun. Alif nun, sifat tapi diakhiri alif nun. Anu. Godban di sini. Alif nun. Sakronu apa artinya? Sakronu mabuk. Mabuk itu sifat bukan? Sifat. Godban marah. Marah itu sifat? Sifat. Kalau sifatnya diakhiri dengan alif nun, maka ghair munsharif. Ya, ghair munsharif. Contoh yang lainnya syab'an. Asalnya syab'un. Arti syab'un itu kenyang. Jadikan sifat jadi syab'an. Syab'an diakhiri alif nun, maka itu jadi sifat. Ketika sifatnya diakhiri alif nun, maka ghair munsharif, tidak menerima tanwin. Jangan godbanun, jangan sakronun, jangan juga syab'anun. Tapi syab'anu, sakronu,
Ghadbanu ghair munsharif. Ya. Lihat keterangannya di bawah. Dalam isim ghair munsharif kelompok 2 ini terdapat 2 unsur. 1, sifat dengan adal. Tadi yang pertama, sifat dengan adal. Adal artinya pindah dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa alasan. Jadi kalau ibu kenapa usah dirubah? Pandai di sini juga tanpa alasan. Ya, rubah bentuk. Salasatun. Jadi sulasa'u berubah bentuk tanpa alasan. Gitu. Itu yang disebut adal. Kemudian arba'atun, salasatun, isnani berubah bentuk ke masna, sulasa, ruba'a. Ya. Dapat dipahami di sini? Kalau enggak paham-paham, lanjut. Sekali lagi Bu. Kalau enggak paham, lanjut. Jangan berhenti. Nanti kita berkubangnya dari ketidakmengertian terus. Penuh tanya. Nanti ketika berhenti ilmu sorof ini, ilmu nahwu ini, ibu berhenti pas ibu dalam pelajaran yang ibu anggap susah, bapak anggap susah pelajaran ini, lalu berhenti pensiun untuk belajar ini, nanti bakal jadi ini. Ketika ada orang lain mau belajar, sok atuh, mudah-mudahan bisa. Da ibu oge eureun teh palebah dinya gitu. Jadi weh nyingseun anu sanes, teruskan. Kalau nggak ngerti teruskan. Ya. 2. Ya, ini keterangan penting nih. Sifat dengan wazan fi'il. Wazan fi'il artinya isim yang satu pola dengan pola fi'il. Isim tapi polanya sama dengan pola fi'il tadi, ya. Seperti ahsanu, akbaru, asgharu. Ya. Lafaz-lafaz ini menggunakan wajan-wajan af'ala asalnya. Maka kalau ada wajan seperti ini dalam isim, ya, wajan af'ala, af'alu, maka itu ghair munsharif. 3. Sifat dengan tambahan alif dan nun. Sifat dengan tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun adalah isim yang mengandung unsur sifat yang berakhiran alif dan nun. Sifat tapi diakhiri alif dan nun. Contoh, ghadbanu. Maaf kalau saya bolak-balik, terkadang dari belakang dulu, contohnya terkadang dari pinggir. Karena biasanya kita enggak ini. Biasanya yang aslinya gitu ya. Ini ada Bu yang Arab semuanya, Arab semua. Gitu. Ya. Justru saya baru lihat yang ini. 2 kali hari ini baru lihat ini yang terjemah. Ghadban, marah. Marah adalah sifat diakhiri dengan alif nun. Maka ghair munsharif. Sakron, mabuk. Mabuk itu sifat diakhiri alif nun, maka ketika sifat diakhiri alif dan nun ghair munsharif, tidak boleh menerima tanwin. Syab'an juga syab'an, ya. Lafaz tersebut isim yang mengandung unsur sifat mabuk, kenyang, marah dan berakhiran alif dan nun. Sudah tah kelompok 1. Tambah Bu. Kelompok 2. Teruskan Ustaz. Ya, biar kita mengakhiri kebingungan ini. Ya. Jadi gini Bu. Tingkatan ilmu itu ketika kita sedang belajar gampang, alhamdulillah gampang, kedua gampang, ketiga gampang. Terus kita menemukan yang susah, artinya ini ningkat. Ilmunya ningkat. Kita hadapi yang susah itu. Kita hadapi yang susah itu. Gak ngerti sekali, kita buka lagi. Gak ngerti sekali, kita buka lagi. Kita cari guru lagi yang bisa sesuai, yang cocok. Caranya dengan kita
menurut si ini gimana ya, ini gimana, pusing keneh wae, ulangi lagi, pusing, tunda dulu, teruskan bab selanjutnya gitu ya. Nanti ini banyak kejadian, bab 1, bab 2, bab 3 nggak ngerti, kita lewat saja. Bab 4, bab 5, bab 6. Nanti di bab 7, oh yang bab 3 itu gini. Gitu bakal gitu, Bu. Ya. Itu Allah menguji seorang penuntut ilmu itu dengan demikian. Ya, diuji istiqomahnya. Gitu ya, Bu ya. Terus, ya, lanjut. Biasanya 2 ini atau gimana? Dua apa ini maksudnya? 2 kelompok per pertemuan atau gimana? Materinya 2 kelompok. Ya. Kelompok 3. Lanjut saja ke kelompok 3. Yang termasuk ghair munsharif juga adalah al-alam ma'al adl. Adalnya sudah kita jelaskan. Ya. Al-alam ma'al adl. Ya. Alam itu nama bersama adl. Nama ya Bu ya, alam. Nama tapi adl, seimbang. Asal katanya seimbang. Ya, seimbang. Contoh, Umaru, nama, sebuah nama. Zufaru, namanya Jufar. Zuhalu, namanya Zuhalu. Jarang di kita ya. Zuhal, Zufar ada? Jarang ya. Umar mungkin ada ya di kita. Ya. Ini adalah nama-nama. Mau Umar, Zufar, Zuhal itu adalah nama ma'al adl. Ya. Ada juga yang menerangkan bahwa yang disebut adl itu adalah dari sisi harokatnya adl, seimbang. Umaru, umaru. 2 domah mengapit 1 fathah. Umaru, gitu ya, seimbang. Zufaru tuh. Domah, fathah, domah. 2 domah mengapit. Ya. Zuhalu, sama itu juga Zuhalu. Kalau ada nama demi yang seperti ini, maka ghair munsharif. Ya, nama ma'al adl. Nanti keterangannya kita baca bareng-bareng, kita praktekkan. Yang kelompok 2, nomor 2-nya al-alam ma'a waznil fi'il. Nama tapi menggunakan wazan fi'il. Seperti yang sudah kita bahas. Cuman itu sifat. Ini nama. Ya. Wajannya wajan af'alu. Sama menyemai wajan af'ala fi'il. Contoh, Ahmadu sama af'alu wajannya. Ahnasu sama juga ahnasu. Yazidu. Nah, ini ada tambahannya. Yazidu menyerupai fi'il tidak? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu. Yazidu sama menyerupai fi'il mudhari. Kalau ada nama-nama tapi wajannya menyerupai fi'il, baik fi'il af'alu maupun yaf'ilu, maka itu adalah ghair munsharif. Ahmadu tekengeng ahmadun. Akhnasu gak boleh akhnasun. Yazidu gak boleh yazidun. Karena ini ghair munsharif. Ketika ditanya alasannya kenapa? Karena al-alam ma'a waznin fi'il. Nama bersama wazan fi'il. Dari mana kita tahu bahwa ini ghair munsharif, ini ghair munsharif? Hafal.
ditalar nu goer munsharifna naon wae teh kitu nya banyak. Janten mau pami ayeuna rada bingung ditaros pancan ngapalkeun. Can nalar nya banyak. Ya. Ada lagi yang namanya menggunakan wajan-wajan ini af'alu yazidu. Ada Bu? Sementara ini dulu sesuai contoh ya. 3. Al-alam ma'aziyadatil alifi wan nuni. Nama orang beserta menambahkan alif dan nun di akhirnya. Ya. Jadi hampir sama ya dengan sifat. Tak hanya saja bedanya itu sifat, ini nama. Ya. Contoh Utsmanu, Utsman nama orang. Kita pun mafhum. Kita paham, ya. Utsmanu, Utsman, nama orang. Ya, atau nama diakhiri dengan alif nun. Ya, Utsmanu, alif nun. Sufyanu, alif nun. Ada lagi, Bu? Contohnya, Pak? Salmanu, nama orang, tapi diakhiri Sulaiman. Ya. Ada contoh ayatnya Sulaiman? Ya, ala mulki Sulaiman. Naninu. Ala mulki Sulaiman. Mudhof ilaih. Udah kesana belum? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Punten. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus khafad. Majrur ya, khafad itu. Ya. Harus khafad atau majrur. Saya menerangkan karena ada dua versi di sini. Karena ada yang belajar ajurumiyah di sini ada, Pak. Kalau ajurumiyah istilahnya khafad. Ya. Atau majrur. Harus i. Mudhof ilaih itu harus i. Jadi Sulaiman, mulki Sulaiman itu harus mudhof ilaih. Tapi Sulaiman ini apa? Ghair munsharif karena nama orang diakhiri alif lam. Ghair munsharifnya. Nah, ini ke sana. Terlalu berlebihan enggak ya? Ini dicontohkan ya. Kalau nama orang Sulaiman diakhiri nama orang diakhiri alif nun, enggak boleh menerima tanwin. Karena ghair munsharif juga ketika dia majrurnya henteu i. Tah kitu engke teh. Mulki Sulaiman tah gitu. Tapi dibahasnya nanti di depan. Ini belum ke fungsi. Udah gitu? Oh, udah. Jadi mulki Sulaiman udah itu ya. Udah. Itu contoh dalam Al-Quran. Fattabassama dhahikam min qawlihi. Apa tuh? Lupa. Sebelum ayatnya, bukan yang itu. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Nah, itu ayatnya. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Sulaiman ini sebagai fa'il. Fa'il itu adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Harus marfu. Isim itu pada umumnya tanwin. Ini enggak tanwin. Kenapa? Wa warisa Sulaimanu. Kenapa enggak tanwin? Ghair munsharif itu alasannya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Sufyanu, Salmanu. Apalagi yang alif nun? Safwanu. Itu ya. Yang keempat,
Aduh banyak cina ya. Kita kenalkan saja. Minimal ada bacaan di bumi. Al-alam ma'at ta'nis, masih seputar alam, nama. Alam, nama diakhiri ta'nis, tak muannas, tak marbutoh maksudnya ya. Tak marbutoh. Kalau ada nama diakhiri tak marbutoh, baik laki-laki maupun perempuan namanya, tapi diakhiri tak marbutoh, maka ghair munsharif. Contoh di sini Aisyatu, nggak boleh Aisyatun, karena ini Aisyah nama orang dan diakhiri tak marbutoh, ghair munsharif, nggak boleh menerima tanwin. Ya. Kemudian Fatimatu, nggak boleh Fatimatun. Ya. Mughiratu, laki-laki perempuan. Mughirah laki-laki. Maka saya sebut di awal baik laki-laki maupun perempuan. Ini laki-laki. Saudatu. Ini laki-laki perempuan. Kalau di kita, kalau di Indonesia iya perempuan. Nah, kalau di sana laki-laki. Ya. Kalau di Arab ya. 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 Terus Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu adalah isim yang diakhiri tak marbutoh, maka ghair munsharif. Ya. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Tidak boleh qalat Aisyatun radhiyallahu anha. Tidak boleh karena ghair munsharif. Nah, al-alam ma'at ta'nis. Ya, nama bersama ta'nis, muannas maksudnya, ya. Taknya tak menunjukkan muannas. Selanjutnya al-alam ma'al ujmah. Al-alam ma'al ujmah. Ya. Nama bersama ujmah, di bawah nanti diterangkan. Ada. Ya. Contoh ujmah itu kalau di Arab bukan orang Arab, asli orang Arab disebut ajami. Orang asingnya orang Arab gitu ya. Ya, di luar orang Arab. Ya. Nama tapi namanya bukan orang Arab. Ya. Bukan orang Arab. Yusufu berarti bukan orang Arab. Ya. Yusufu kalau nama orang ini. Satu alasannya itu Yusufu, kenapa tidak Yusufun? Al-alam ma'al uzmah, nama orang selain dari Arab. Yusuf ada dua alasan. Alasan kedua, nama orang tapi menggunakan wajan af'ala, fi'il. Yusufu mudhari. Ismail itu nama selain orang Arab. Ismailu. Dari mana kita tahu ini? Simai, gitu ya. Simai itu berdasarkan melihat bagaimana orang-orang Arab menyebutkan atau dalam tarikh-tarikh, dalam Al-Qur'an. Nah itu. Ya, Simai. Lamun bahasa orang masih Simai teh naon? Tidituna pas gitu. Nah, gitu ya. Gampangnya banyak. Tos tidituna gitu. Terus Ibrahimu. Ya. Ibrahimu, enggak boleh Ibrahimun. Ini ada sering nama-nama ketiga ini sering disebut dalam Al-Qur'an tanpa tanwin itu ya. Jadi Simai kita tunduk aja, turut aja. Karena dalam Qur'annya begitu, kita ngikut begitu. Simai. Ya. Yang keenam, al-alam ma'at tarkib
majzi. Tarkib majzi itu yang dimaksud tarkib majzi itu murakab, tersusun dua kalimah. Asalnya dua kalimah, tapi jadi satu kalimah. Di kita pun sering terjadi itu. Ya. Kita hadro mauta. Asalnya hadro dan mauta, dua kalimah. Tapi jadi satu. Karena sudah menjadi sebuah nama Hadramaut, ada di Yaman. Ya. Kalau mau belajar di sana, ya. Kalau nggak salah, siapa tuh pimpinan pesantren Al-Bahjah itu? Buya, ya. Buya ya. Itu beliau lulusan sana ya, Hadramaut. Dia di Yaman, Hadramaut. Sudah jadi satu nama, Hadramaut. Asalnya dari dua kata, dua kalimah. Dua kalimah disatukan jadi satu kata karena sudah menjadi satu nama suatu tempat, maka disebutnya itu majzi, tarkib majzi. Ba'la baka, dari dua, ba'la dan baka. Terus di kita ada nggak contoh dua nama jadi pada larang? Pada dan larang, dua. Jadi satu, pada larang. Maka itu pada larang itu tarkib majzi ghair munsharif. Tidak boleh menerima tanwin. Ada yang dua lagi, pada suka. Pada dan suka. Jadi satu nama, pada suka. Tarkib majzi disebutnya maka ghair munsharif. Ya, terakhir sebelum istirahat. Keterangannya, kelompok isim ghair munsharif ketiga terdiri dari 6 macam dan masing-masing mempunyai 2 unsur. Yaitu unsur pertama adalah al-alam, nama. Unsur kedua adalah unsur lainnya sebagaimana tersebut di atas. Adapun bentuk lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, alam bersama adal. 2 unsur, alam dan adal. Ya, yaitu nama yang bentuknya merupakan pindahan dari nama lain. Umar, Zuhal, Zufar. Bentuk asalnya Zahil. Jadi Zuhal. Asalnya Zahil. Jadi Zuhal. Ya. Kemudian Zafir. Kalau Zafir ada di kita ya. Nama menggunakan Zafir. Jadi Zufar. Amir. Banyak Amir. Jadi Umar. Ya. Umar. Kemudian 2. Alam dengan wazan fi'il. Yaitu bentuk isim yang satu pola dengan fi'il. Ahmadu, Akhnasu, Yazidu. Nama-nama tersebut satu pola dengan pola fi'il, wazan, af'ala. Dan pola yabi'u, fi'il mudhari. Ya. Ba'a, yabi'u, itu fi'il mudhari. Alam dengan tambahan alif dan nun. Nama orang, nama maksudnya, dengan tambahan alif, nun. Contoh, Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu. Ya. Yang keempat, alam dengan taknis, yaitu nama yang berakhiran taknis di akhirnya. Kemudian contohnya, Aisyatu, Fatimatu, Mughiratu. Yang kelima, alam dengan ujmah. Ujmah maksudnya adalah nama asing dan bukan nama Arab. Tuh. Seperti Ibrahim, Yusuf, Ismail. Nama-nama tersebut bukanlah nama Arab, tetapi nama dalam bahasa Ibrani itu. Yang keenam, terakhir, alam dengan tarkib majzi. Tarkib majzi maksudnya adalah 2 nama dijadikan 1. 2 dijadikan 1. Seperti hadra mautu. Jadi 1. Terus sibawaihu.
Jadi dua nama orang. Ya. Ma juga nama orang si baweh, ulama ya, ulama. Ma di kariba tekengeng ma di karibun. Sebab itu majzi, tarkib majzi. Ya. Nama Hadramaut berasal dari dua nama, yaitu Hadra dan Mautu. Kemudian dijadikan satu nama, ya, jadi Hadramautu. Demikian pula Ma'di Kariba berasal dari Ma'di dan Kariba. Dan juga Sibawaihu berasal dari Sibun dan Waihun. Jadi Sibawaih. Begitu ya Bu ya. Ada lagi ya? Nanti setelah istirahat insyaallah ya. Kita istirahat dulu sebentar. Kita lanjutkan jam 1 lebih lebah. Jam 1 lebih lebah. Ya. Istirahat dulu. Jam 1 lebih 5. Ya. Oh, udah jam 2. Oh iya, jam 2 lebih 5 maksudnya. Saya enggak ini